Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Nurmawan dalam channel DNTV. Nah, teman-teman, sama seperti dua video sebelumnya, pada kali ini saya juga akan mengupload video tentang tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah model pembelajaran. Nah, tepatnya pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini untuk mode pembelajaran based learning, problem based learning, saya akan membahas awal dari sejarahnya dulu. Nah, jadi problem based learning dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Prof. Howard Burroughs. Susah nyebutnya ya. Profesor Howard Barrow gitulah mencek sundamanya. Nah, sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada. Nah, selanjutnya, ini menurut Glaser ya pada tahun 2001, dia mengemukakan pendapatnya tentang model pembelajaran problem based learning, yang mana menurutnya problem based learning itu merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Nah, selanjutnya ada juga pengertian menurut tokoh lain, yang mana di sini menurut Arens ya. Nah, menurut Arens, problem based learning atau PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik yang nyata. Masalah autentik atau nyata gitu ya, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilannya, memandirikan siswa dan juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, ini menurut Arens. Jadi, menurut dua tokoh ini, kalau saya pahami ya, mereka berfokus pada masalah gitu ya. Karena memang model pembelajaran problem based learning ya memang fokusnya pada masalah gitu. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya karakteristiknya. Nah, untuk karakteristiknya, di sini ciri yang paling utama dari model pembelajaran problem based learning yaitu dimunculkannya masalah pada awal pembelajarannya. Nah, jadi menurut Arens lagi nih, nah Arens ini banyak berpendapat gitu ya. Nah, mungkin bisa kita tiru juga untuk seperti Arens yang banyak berpendapat. Nah, jadi berbagai pengembangan pengajaran berdasarkan masalah teknis telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, jadi untuk karakteristiknya diantaranya untuk model pembelajaran problem based learning, yang pertama ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Nah, dalam mengajukan pertanyaan atau masalah, ini juga harus memiliki karakteristik khusus lagi. Jadi ini membahas karakteristiknya dalam karakteristiknya. Nah, jadi untuk mengajukan pertanyaan atau masalah ini juga punya istilahnya karakteristik khusus. Nah, diantaranya yaitu yang tidak saya tuliskan di slide-nya ya ada autentik. Nah, jadi dalam mengajukan pertanyaan atau masalah kita juga harus mengajukan pertanyaan yang autentik atau yang berakar pada kehidupan dunia nyata. Selanjutnya jelas, lalu mudah dipahami, luas, dan juga terakhir itu bermanfaat. Nah, jadi autentik, jelas, mudah dipahami, luas, dan juga bermanfaat. Nah, jadi bermanfaatnya itu bagaimana? Nah, untuk bermanfaat itu ya nanti masalah yang diajukan tentunya harus yang bermanfaat gitu ya. Nggak hanya sekedar kita buat-buat masalah aja nih, asal tanpa kita memikirkan apa sih manfaat dari masalah itu gitu. Nah, selanjutnya untuk karakteristiknya yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Nah, jadi nggak hanya berfokus pada satu disiplin ilmu aja nih, kita bisa kait-kaitan juga dengan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu penyelidikan autentik atau nyata, lalu menghasilkan produk dan memamerkannya, dan yang terakhir itu kolaboratif. Nah, jadi karakteristik yang salah satu yang penting juga di yang terakhir nih nomor 5 yaitu kolaboratif. Nah, yang mana ketika dalam model pembelajaran ini tentunya siswa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Kita harus mengandalkan juga kerjasama ataupun kolaboratif dengan teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya untuk sintaks pada model pembelajaran problem based learning. Nah, ini ada 5 tahapan ya ataupun sintaks. Yang pertama, tahap pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Jelas ya, karena model pembelajaran berdasarkan masalah, otomatis orientasi peserta didiknya itu harus pada masalah juga. Nah, jadi
di tahap pertama itu nantinya guru juga harus menjelaskan tujuan pembelajarannya bagaimana, lalu menyajikan masalahnya bisa melalui cerita atau apa gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa tergantung dengan kreativitas guru dalam model pembelajaran ini gitu. Jadi model pembelajaran ini juga tetap nanti bisa juga untuk guru itu untuk istilahnya apa ya? Istilahnya itu improve lah, mengimprovisasi dalam setiap tahap-tahapnya nanti. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua, nah di sini ada mengorganisasi peserta didik ya. Nah, jadi guru juga nanti harus mengorganisasi peserta didik gitu ya sebagai fasilitas dalam peserta didik untuk membentuk kelompok misalnya, lalu membantu mendefinisikan ataupun mengorganisasikan tugas-tugasnya ya, tugas-tugas yang nanti harus dilakukan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, seperti apa? Nah, selanjutnya, tak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, jadi tetap ketika nanti siswa itu sedang berdiskusi dengan kelompoknya dan lain-lain, guru itu tetap juga harus membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nggak istilahnya jor terserah siswanya, nggak, tetap nanti guru sebagai pembimbing yang memfasilitasi penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, jadi setelah tentunya diberikan masalah, lalu mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dengan eksperimen dan lain-lain, tentunya dikembangkan dan juga disajikan hasilnya. Hasil apa sih yang didapat dalam penyelidikan tadi? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, tahap kelima, yaitu menganalisis dan juga mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Nah, jadi nanti guru beserta didik ya, mereka bersama-sama ya untuk menganalisis dan juga mengevaluasi kembali kira-kira untuk masalah yang sudah dipecahkan itu benar atau enggak, lalu dievaluasi kembali, dianalisis apakah sesuai atau tidak. Nah, jadi nanti di tahap yang kelima ini juga peran guru juga sangat penting ya dalam meluruskan ketika nantinya ada suatu masalah yang sudah diselesaikan namun pemecahan masalahnya itu kurang sesuai. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran ini. Nah, untuk kelebihannya ini cukup banyak sekali ya teman-teman. Di sini hanya beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama, ada menantang kemampuan siswa, selanjutnya memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, jadi ketika siswa ya diberikan suatu masalah, pasti kita akan tertantang gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini suatu keunggulan untuk model pembelajaran ini. Selanjutnya, ketika siswa itu menyelesaikan masalahnya, tentu ada kepuasan tersendiri ya yang dirasakan oleh peserta didik ataupun siswa. Jadi ini juga merupakan kelebihan dari model pembelajaran ini. Selanjutnya ada juga kelebihan yang lain ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga catat ataupun nanti perhatikan sendiri ya, yang mana di sini ada mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini tentunya hampir setiap model pasti ada ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya. Ini mungkin kelebihan yang umum. Nah, lalu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Nah, jadi ketika di sekolah itu sering dihadapkan pada suatu masalah, mereka sering menyelesaikan masalah. Nah, nanti ketika sudah pendidikan formal ini sudah berakhir, siswa juga atau peserta didik akan terbiasa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan ataupun kelemahan dari model pembelajaran problem based learning. Nah, di sini hanya ada dua yang saya sebutkan. Yang pertama, nanti manakala siswa tidak memiliki minat ataupun tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari-nya itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Nah, jadi ketika siswa ya biasa ya dihadapkan suatu masalah yang sulit gitu, ya mereka akan malas duluan. Seperti halnya mungkin belajar fisika ya.
Nah, ketika belajar fisika langsung dihadapkan pada rumus dan rumus dan rumus, pasti siswa akan merasa jenuh, merasa kesulitan, dan tentunya nanti enggan ketika dengan berhadapan dengan hal seperti itu. Namun berbeda mungkin nanti ketika dihadapkan sesuatu yang menarik gitu ya, berdasarkan kisah-kisah kehidupan dan lain-lain yang itu tuh menarik. Jadi nggak langsung membuat siswa itu sulit duluan, pasti mereka akan lebih tertarik. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk kekurangan yang kedua, yaitu untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi mereka akan enggan gitu. Jadi seperti ini gampangannya ya teman-teman. Jadi ketika siswa gitu ya beranggapan materi itu sebenarnya aku nggak suka gitu, ya aku ngapain menyelesaikan masalah itu gitu, orang aku nggak suka. Nah, mereka akan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang mereka sukai. Nah, jadi ketika masalahnya yang mereka itu udah materinya aja udah nggak suka, lalu ya pasti beranggapan buat apa gue menyelesaikan masalah itu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini memang ada kelebihan dan juga ada kekurangannya ya. Nah, namun tentunya dengan kita sebagai guru ya harus pintar-pintar untuk mengimprovisasi bagaimana cara untuk menonjolkan kelebihannya serta menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, oke. Terakhir, nah di sini saya akan membahas tentang asesmen ataupun penilaian yang dapat dilakukan pada model pembelajaran problem based learning. Nah, di antaranya di sini ada beberapa ya, ada sekitar 4. Nah, jadi penilaian pembelajaran dengan PBL itu dapat dilakukan dengan authentic assessment ataupun penilaian autentik. Nah, di antaranya ada penilaian kinerja peserta didik, penilaian portofolio peserta didik, penilaian potensi belajar, penilaian usaha kelompok. Nah, jadi problem based learning ini menurut saya sangat cocok untuk penilaian ini. Jadi untuk portofolio gitu ya, kinerja peserta didik itu kan dapat dilihat ketika eksperimen, diskusi dalam pemecahan masalah, dalam menyimpulkan suatu masalah gitu ya. Dan juga di sini dapat kita penilaian potensi belajar. Nah, jadi ketika siswa dihadapkan dalam suatu masalah, pasti akan kelihatan tuh potensi-potensi yang mereka miliki seperti apa dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, penilaian usaha kelompok tentunya dapat dilihat ya ketika proses diskusi, proses nanti penyelidikan, dan lain-lain. Nah, itu tentunya akan kelihatan gimana sih kerjasama antar kelompoknya itu, kolaborasi antar sesama anggotanya seperti apa. Nah, itu juga dapat kita nilai gitu ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian video pada kali ini. Terima kasih. Hatur nuhun, mohon maaf ya bila mana ada kekurangan. Silahkan nanti kritik dan sarannya teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.